Ada talk show di Radio Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Start Resi, suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Kembali mengudara dari Studio 3 Lantai 3 Gedung Start FM di Jalan AMD Lama Panyambungan. Dan kali ini kembali kita hadirkan dialog interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. Dan untuk hari ini kita akan membahas mengenai tema cegah stunting sebelum genting, peran remaja dalam pencegahan stunting. Untuk membahas tema kita, di studio kita sudah hadir narasumber kita dari penyuluh KB ya Pak ya. Ada Bapak Arif Syafitra dan Bapak Herinaldi. Selamat pagi Bapak-bapak. Pagi. Nah ini ya, mengutip dari tema kita hari ini nih ya, cegah stunting. Mungkin bisa dijelaskan lagi nih mengapa tema ini perlu disampaikan berulang-ulang gitu ya. Berulang-ulang. Ya, karena untuk mengedukasi masyarakat itu nggak cukup sekali. Karena Bener kita banget. harus merubah pola pikir masyarakat dari yang tidak tahu menjadi tahu, Iya, dari yang benar. tidak mau menjadi mau. Nah, kita rasa sangat penting karena mengingat langkah pencegahan itu merupakan langkah yang dinilai lebih penting dan lebih efektif dalam penurunan angka stunting, karena bila fokusnya hanya pada memberikan penanganan tanpa mencegah, maka akan selalu muncul kasus-kasus baru. Jadi masalah stunting ini nggak bakal selesai gitu. Ya nggak bakalan selesai. Dieliminasi satu, besok datang lagi satu atau dua malah. Itulah makanya kita Kayak harus, angka kelahiran kan, angka Iya. kelahiran kan nggak bisa kita tekan ya Iya. kan. Pasti ada yang lahir karena ada pernikahan pada kan. pernikahan, makanya harus kita kontrol. Iya gitu. bener banget. Selanjutnya nih, mengaitkan perannya remaja dalam pencegahan stunting, gimana tuh Pak? Dalam pelaksanaan pencegahan kita tangani mulai dari hulu masalah. Masalahnya apa gitu? Dan menurut kajian masa remaja juga memberikan dampak kepada kasus stunting. Kondisi kesehatan dan pengetahuan remaja juga memberi pengaruh. Jadi kita ingin melibatkan para remaja dalam hal ini. Karena dimulai dari remaja dulu Iya, ya. dimulai dari remaja. Sebelum remaja, terus menikah, terus punya anak. Jauh sebelum gitu ya. menikah lah. Bener banget. Kalau remaja kan memang jauh sebelum menikah Iya, ya. kita Harus kita persiapkan. edukasi ya kan. Kita persiapkan terlebih dahulu. Nah, peran apa yang bisa dilakukan remaja dalam upaya pencegahan stunting itu? Remaja itu bisa mencegah stunting sejanin itu dengan menjaga kesehatannya sendiri ya, dan memperkaya pengetahuannya terkait stunting. Dan kalau bisa menjadi influencer, bisa menularkan pengetahuannya, membagikan informasi kepada teman-teman sebayanya. Itu yang kita harapkan kepada para remaja ini. Karena di sekolah ini nggak ada dipelajarin kan? Iya benar, nggak masuk mata pelajaran. Mata pelajaran. Ya. Tapi mungkin di tahun-tahun berikutnya boleh lah ya, Boleh karena penting disisipkan. banget ya kan. Penting, benar. Nah, contoh langkah pencegahan pada remaja itu seperti apa, Pak? Contohnya melakukan kebiasaan hidup bersih dan sehat, tidak merokok, minuman keras, apalagi narkoba, minuman tablet zat besi untuk yang putri, dan hindari nikah dini. Mungkin adik-adik remaja sebagian belum tahu ya menikah dini itu apa, dan mungkin bisa disampaikan nih. Iya, nikah dini itu usia menikahnya itu terlalu muda dan pasti membawa dampak buruk ya. Maka dari kacamata BKKBN itu menganjurkan agar si adik-adik remaja ini nanti kalau mau ada planning untuk menikah paling tidak ideal dulu usianya. Kalau untuk yang wanita di usia paling tidak beranjak di usia 21 tahun, untuk yang prianya nanti beranjak di usia 25 tahun minimal. Jadi menikah itu ada nggak enaknya loh. Iya. Ada bahayanya juga kan. Benar. Nggak selamanya nikah itu enak loh adik. Nah ini peran remaja dalam pencegahan stunting tadi dikatakan bahwa harus meningkatkan pengetahuan ya. Apa aja yang harus remaja ketahui sebenarnya? Yang pertama, remaja harus tahu betul apa itu stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh karena kurang gizi kronis. Yang ciri fisik yang pendek, lalu harus tahu apa bahayanya dan mencegahnya. Dan juga menerapkan program KB hindari 4T bila nanti berkeluarga. Nanti 4T itu T-nya itu dijelaskan. Yang terlalu ya kan. Terlalu nanti Terlalu. kita jabarkan lagi. Nah mengenai tadi pernikahan dini itu seperti apa sih dampak buruknya? Ya kalau kita menikah dini dikhawatirkan karena psikologis yang belum matang, karena usia yang masih terlalu muda.
bahasanya apa ya, labil ya kali ya. Nah, jadi bisa beresiko nanti selama menjalani berkeluarga itu terjadi ketidakharmonisan, bisa sampai yang lagi hot-hotnya ini apa, kekerasan dalam rumah tangga, kan ya. Gitu. Itu yang kita khawatirkan. Nanti maka adek banting banting dede bang. Bener ya. Tapi nanti takutnya jadi tren juga ya kan. Iya, banting-bantingan ini. Dan semoga aja enggak ya. Mudah-mudahan enggak. Itu jadi contoh yang buruk, artinya harus dihindari kan. Ya, benar. Baik nih sahabat Start FM, nanti kita bakalan bahas mengenai bahaya stunting itu seperti apa setelah jeda iklan berikut ini.